Bayangkan Anda lagi duduk di kursi pesakitan sebuah ruang sidang. Terus di depan Anda, sang hakim lagi megang kitab fikih yang prinsip-prinsipnya itu udah berusia ratusan tahun. Tujuannya untuk mutusin sengketa warisan keluarga Anda. Hmm, Itu kan sebuah hukum yang bersumber dari wahyu ilahiyah ya. Tapi anehnya prosedur yang memaksa Anda duduk di kursi itu, terus tenggat waktu buat nyerahin bukti, bahkan cara hakimnya ngetuk palu. itu semua pakai aturan peninggalan Belanda kan? Nah iya, aturan peninggalan kolonial dari abad ke-19. Kedengarannya kayak anomali sejarah yang aneh banget nggak sih? Kayak gimana ceritanya hukum syariat dicampur adukan sama tata cara birokrasi Eropa zaman dulu. Memang kelihatannya paradoks banget sih. Betul. Tapi bagi jutaan orang di Indonesia, ini tuh bukan cuma teori sejarah. Ini realitas sehari-hari yang sangat praktis di peradilan agama kita. Dan realitas ini yang seringkali bikin orang yang baru pertama kali berurusan sama hukum jadi kebingungan. Kayak kita ngira pas masuk pengadilan agama tuh suasananya bakal murni doktrinal atau teologis banget gitu kan. Iya, ekspektasinya pasti gitu. Padahal, begitu Anda lewatin pintu ruang sidang itu, Anda sebenarnya lagi masuk ke sebuah mesin birokrasi negara yang sangat kaku, terukur, dan mengikat. Mengubah nilai-nilai langit yang sifatnya filosofis menjadi pasal-pasal bumi yang bisa dieksekusi paksa. Itu tuh sebuah kerja arsitektur tata negara yang luar biasa kompleks. Wah, mengubah nilai langit jadi pasal bumi itu frasa yang menarik banget. Dan arsitektur hukum yang rumit itulah yang bakal jadi fokus eksplorasi mendalam kita hari ini. Siap. Jadi, hari ini kita mau ngebedah tumpukan materi kuliah dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Ini ditulis oleh M. Faisal Rahendra Lubis. Topiknya lumayan berat tapi seru, yaitu Dasar dan Orientasi Hukum Acara Peradilan Agama. Oke, jadi kita mau masuk ke bagian dapurnya ya. Tepat sekali. Misi eksplorasi kita hari ini tuh jelas banget. Kita mau ngebongkar gimana sebuah sistem hukum yang diyakini bersumber dari Tuhan itu bisa dijalankan secara rapi, pasti, dan mengikat di dalam kerangka negara modern kayak Indonesia. Soalnya kan hukum sebaik apapun ya nggak bakal ada artinya kalau nggak ada prosedur buat negakinnya kan? Bener. Kalau kita tarik mundur sedikit nih ke belakang, keberadaan institusi ini tuh bukan sekedar keputusan administratif pemerintah yang baru dibikin kemarin sore. Oh, bukan ya? Bukan, sama sekali. Di materi ini disebutin satu prinsip dasar. Bagi umat Islam, keberadaan lembaga peradilan itu adalah conditio sine qua non, Tunggu, conditio sine qua non. Berarti, sesuatu yang mutlak. Yang nggak bisa nggak ada, harus ada. Secara sosiologis dan historis, keberadaan pengadilan ini tuh berbanding lurus sama keberadaan pemeluk Islam itu sendiri. oke. Jadi catatannya menegaskan kalau ini tuh mata rantai yang berkesinambungan sejak zaman Rasulullah SAW, di mana ada komunitas yang ngejalanin syariat, ya otomatis nuntut adanya otoritas yang bisa menengahi perselisihan berdasarkan syariat itu. Berarti ini bukan semacam kebaikan hati negara yang tiba-tiba ngasih fasilitas pengadilan khusus gitu ya. Tapi lebih ke... Bentuk akomodasi negara terhadap realitas sosiologis yang memang udah mengakar di masyarakat. Betul banget. Tapi tentu aja realitas yang udah kuno ini akhirnya berbenturan sama sejarah modern bangsa kita. Apalagi pas angin reformasi 1998 bertiup, materi ini tuh lumayan menyoroti gimana lanskap kekuasaan kehakiman kita berubah total setelah era itu. Reformasi. Itu kan masa di mana semuanya dibongkar ulang ya. Perubahannya sefundamental apa tuh? Sangat fundamental. Era reformasi itu kan bawa kesadaran besar soal bahayanya intervensi kekuasaan. Tonggaknya itu ada di TAP MPR RI nomor X-MPR 1999 tentang pokok-pokok reformasi, yang kemudian kan mengkristal di amandemen UUD 45, khususnya pasal 24. Pasal 24 yang soal kekuasaan kehakiman itu ya? Tepat. Negara akhirnya memisahkan secara tegas fungsi eksekutif pemerintah yang jalani negara sama fungsi yudikatif yang ngadilin. Jadi kekuasaan kehakiman ini akhirnya benar-benar independen secara kelembagaan. Lepas dari bayang-bayang kementerian gitu ya? Iya, jadi peradilan agama itu nggak lagi jadi semacam subordinasi departemen tertentu, tapi berdiri tegak dan merdeka di bawah Mahkamah Agung. Setara loh sama peradilan umum, peradilan militer, dan tata usaha negara. Oke, coba saya kasih analogi nih. Biar lebih gampang dibayangin sama Anda yang lagi dengerin. Kalau agama itu adalah kompas moral yang nunjukin arah, berarti lembaga peradilan independen ini tuh semacam mesin kendaraannya, gitu ya?
Analogi yang bagus. Kan kompas bisa nunjuk arah yang benar. Tapi kalau mesinnya rusak atau disetir sama pihak luar yang punya kepentingan, kita nggak bakal pernah sampai ke tujuan keadilan itu. Benar sekali. Mesin itu mutlak harus bebas intervensi. Tapi gini, mesin sehebat apapun kan tetap butuh instruksi operasional dan detail, ya kan? Kita nggak bisa asal pencet tombol atau injak gas. Oh iya dong. Punya mesin aja nggak cukup, harus ada buku manual cara pakainya. Nah, buku manma itulah yang kita sebut sebagai hukum acara atau hukum formal. Oke, jadi kalau hukum materialnya misalnya aturan soal kewarisan atau hukum perkawinan, itu adalah isi dari hak dan kewajiban kita. Nah, hukum acara ini ibarat kunci dan sistem keamanan kendaraannya. Tepat, sistem yang mastiin Anda tuh benar-benar bisa nuntut hak tersebut. Dan bahkan kalau perlu, memaksa negara untuk mendobrak pintu keadilan secara legal. Memaksa negara. Agak serem juga ya dengarnya. Kata memaksa itu justru inti dari definisi hukum acara itu sendiri. Dokumen kita ngurain kalau hukum acara itu kan rangkaian proses yang nggak terputus. Mulai dari detik Anda masukin permohonan di meja resepsionis, terus masuk ke tahapan pembuktian di depan hakim. Sampai ketuk palu ya? Betul, ketuk palu putusan. Dan tahap paling akhirnya itu realisasi atau eksekusinya. Hukum acara itu ada buat mastiin kalau aturan material yang di kertas tadi itu bisa diwujudin di dunia nyata, bahkan secara paksa oleh aparat negara demi yang namanya kepastian. Eksekusi paksa. Ini nyadarin kita ya, kalau putusan hakim tanpa prosedur eksekusi, itu ujung-ujungnya cuma jadi selembar kertas berisi saran moral aja. Betul, nggak ada giginya. Nah, tapi saya agak bingung di satu bagian nih pas baca materinya. Dan saya butuh Anda buat ngejelasin ini. Di sini dicatat kalau ada pergeseran paradigma. Katanya dulu hukum acara perdata itu termasuk yang di pengadilan agama, ya cukup puas cuma nyari kebenaran formal. Iya, kebenaran formal. Maksudnya, kalau dokumennya kelihatan sah, prosedurnya diikutin, ya hakim ngerasa udah cukup alasan buat mutusin perkaranya. Tapi sekarang, Mahkamah Agung sama para ahli sepakat kalau hakim perdata juga harus nyari kebenaran material. Kebenaran yang sesungguhnya terjadi, kayak di pengadilan pidana. Memang ada pergeseran ke arah sana. Jadi evaluasi atau evolusinya itu cukup berani. Dulu hakim perdata tuh cenderung lebih pasif. Ibarat wasit yang cuma duduk, terus ngecek, oh pihak A bawa suratnya lebih lengkap dari pihak B. Oke, pihak A menang. Cuma ngecek lengkapan administrasi gitu ya? Kasarnya gitu. Tapi sekarang, keadilan nuntut hakim buat lebih jeli, menggali lebih dalam, melampaui sekedar kertas-kertas formal itu. Sebentar. Kalau tujuannya sekarang adalah mencari kebenaran material, kebenaran sejati di lapangan, terus kenapa pengadilan ini masih kelihatan sangat terobsesi sama prosedur, sama bentuk-bentuk birokrasi yang kaku? Maksudnya gimana tuh? Ya kan, kalau kita terlalu fokus sama sulat menyurat, tenggat waktu, dan tata cara formal, bukankah justru keadilan substansial itu bisa terabaikan? Cuma gara-gara misalnya ada orang salah isi formulir, atau telat ngajuin surat sehari. Kenapa cara itu masih sangat diagung-agungkan melampaui hasil? Pertanyaan kritis yang bagus. Jawabannya gini, karena tanpa cara yang dibakukan, proses mencari hasil itu bakal jadi liar banget dan berbahaya. Berbahaya gimana? Dokumen ini tuh nekenin satu poin krusial. Keterikatan pada bentuk dan tata cara yang spesifik itu sebenarnya diwajibkan buat hakim untuk mencegah tindakan semena-mena. Coba kita bikin skenario deh. Oke, bayangin apa nih? Bayangin seorang hakim dikasih kebebasan mutlak buat nyari kebenaran sejati, tapi nggak ada aturan mainnya. Dia bisa panggil saksi jam 12 malam kalau dia mau, atau dia nolak bukti cuma karena dia nggak suka sama muka yang bawa bukti, atau dia mutusin murni pakai instingnya aja. Wah, kacau sih kalau gitu. Makanya, hukum acara itu fungsinya sebagai pagar pembatas. Dia mastiin kalau Anda dan lawan Anda di ruang sidang punya hak bicara yang setara, punya hak membantah yang sama, dan metrik penilaian buktinya juga standar. Prosedur yang kelihatannya kaku dan nyebelin itu sebenarnya adalah perisai pelindung buat Anda dari kezaliman pemegang kekuasaan. Saya paham sekarang. Berarti prosedur itu bukan rintangan ya, tapi semacam asuransi anti kesewenang-wenangan? Tepat sekali, asuransi anti kesewenang-wenangan. Sangat masuk akal. Nah, berangkat dari buku manual tadi, ini bawa kita ke satu hal yang unik. Kalau pengadilan ini pakai dua sumber hukum, yaitu hukum negara dan syariat, pasti ada tarik-menarik kan? Aturan prosedural dari dunia mana nih yang akhirnya dipakai? Secara kan kita bukan negara agama,
tapi kita punya pengadilan berlabel agama. Inilah dualitas yang bikin sistem kita tuh unik banget di dunia. Jadi, peradilan agama di Indonesia itu sifatnya limitatif dan udah dimutatis mutandiskan. Mutatis mutandis. Diselaraskan gitu ya? Iya, disesuaikan dengan realitas dan kondisi keindonesiaan kita. Artinya, hukum Islam yang aslinya tuh kan sifatnya tanpa batas teritorial, filosofis, universal, itu disesuaikan dan dibatasi wadahnya biar pas masuk ke sistem administrasi negara. Jadi pengadilan ini hidup di dua alam sekaligus. Persis. Dia mutlak tunduk pada peraturan undang-undang negara Republik Indonesia, tapi napas dan substansinya harus syariat Islam. Menarik. Berarti ini kayak ada proses penerjemahan ya, membawa bahasa fikih ke dalam bahasa birokrasi pemerintahan. Ada satu contoh detail di dokumen ini yang bikin saya mikir. Sering kita dengar di berita artis, tapi jarang kita sadari bedanya. Yang soal istilah perceraian itu ya? Iya. Kalau suami yang mau mutusin ikatan perkawinan di pengadilan agama, proses hukum resminya itu disebut permohonan cerai talak. Benar. Sementara kalau istrinya yang menginisiasi proses ke pengadilan, Itu disebutnya gugatan cerai. Terminologinya beda banget. Suami tuh memohon izin buat ngucapin talak, sementara istri menggugat cerai. Dan sumber kita nyatet, kalau pembedaan istilah yang spesifik kayak gini, cuma ada eksklusif di lingkungan peradilan agama. betul. Dan itu bukan sekedar beda kata doang loh. Oh ya, terus implikasi dari perbedaan istilah itu di dalam ruang sidang sangat besar. Tata cara sidangnya beda, beban ngebuktinya beda, sampai jenis putusan akhirnya juga beda antara cerai talak sama gugatan cerai. Ini ngebuktiin kalau syariat itu bukan cuma ditempel di plang nama gedung pengadilannya doang, tapi doktrin fikih kayak hak talak di suami itu benar-benar diadopsi ke dalam prosedur administrasi negara. Wah, bayangin deh, betapa rumitnya menyelaraskan aturan yang dipercaya turun langsung dari Tuhan sama pasal-pasal teknis buatan DPR. Emang gak gampang. Gimana caranya? Hakim gak tersandung di antara dua ranah ini. Syariat Islam itu kan ngatur hampir semua aspek kehidupan kita ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Gimana cara negara membatasi jangkauan kekuasaan palu hakim pengadilan agama ini? Kan gak mungkin mereka ngurusin semua urusan umat Islam dari A sampai Z. Untuk mencegah anarki yurisdiksi, negara masang pagar beton yang sangat tebal. Kita menyebutnya sebagai kewenangan atau kompetensi. Pagar pembatas ya. Iya, kalau ada hakim yang berani mutusin perkara di luar pagar ini, putusannya itu bukan cuma dibilang salah, tapi batal demi hukum sejak awal. Seolah-olah putusannya nggak pernah ada. Wow, sekeras itu ya. Terus, apa aja pagarnya? Ada dua pagar utama, kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Oke, kita bedah satu-satu. Kompetensi relatif dulu. Kalau dengar kata relatif, ini kedengarannya kayak urusan wilayah atau geografis gitu nggak sih? Persis banget. Kompetensi relatif itu ngebahas soal pembagian wilayah hukum antar pengadilan agama yang sejenis. Aturan dasarnya itu sangat rasional. Gugatan harus diajukan di tempat kediaman pihak yang digugat. Oh, paham. Jadi kalau saya tinggal di Surabaya, terus saya mau ngegugat rekan bisnis saya yang tinggalnya di Makassar, saya nggak bisa ya maksa dia datang sidang ke Surabaya? Nggak bisa. Anda yang harus terbang ke Makassar dan daftarin gugatannya di Pengadilan Agama Makassar. Ini tuh prinsip universal di hukum acara perdata. Tujuannya buat melindungi pihak yang ditarik ke pengadilan. Masuk akal banget sih. Jangan sampai orang digugat semena-mena di kota yang jaraknya ribuan kilometer, terus dia bangkrut cuma gara-gara harus beli tiket pesawat buat sidang. Nah, itu dia fungsi asuransinya tadi. Terus gimana sama pagar yang kedua? Kompetensi absolut. Kalau relatif itu lokasi, berarti absolut ini jenis perkaranya ya. Apa aja yang boleh masuk meja mereka? Betul, kompetensi absolut itu mendefinisikan jati diri dari pengadilan itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, peradilan agama secara mutlak berwenang memeriksa dan mutusin sengketa buat orang-orang yang beragama Islam di 8 bidang spesifik. 8 ya? Apa aja tuh? Di materi kita didaftar nih, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infak, sodakoh, dan yang paling baru sekaligus paling dinamis, ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Ini narik perhatian saya sih. 7 poin pertama itu kayak perkawinan, waris, wasiat. Itu kan sangat tradisional ya. Udah dibahas di kitab-kitab klasik zaman dulu.
Tapi ekonomi syariah ini kan mencakup hal-hal yang modern banget loh. Sangat modern. Asuransi syariah, perbankan syariah digital, reksadana, pasar modal syariah. Nah, artinya hakim di peradilan agama sekarang ini nggak cuma dituntut jago bahasa Arab atau paham ilmu faraid buat bagi warisan, tapi mereka juga harus melek instrumen keuangan modern yang pakai akad-akad syariah. Iya, perluasan kewenangan ke ranah ekonomi syariah ini tuh bukti betapa peradilan agama berevolusi. Kan masyarakat muslim kita mulai banyak yang beralih ke transaksi syariah tuh. Jadi harus ada forum hukum yang kompeten buat mutusin sengketa. Dan nilainya nggak pakai standar perbankan konvensional yang melegalkan bunga, tapi pakai prinsip bagi hasil atau mudorobah. Makanya pengadilan agama dikasih mandat mutlak di situ. Oke, sekarang kita udah tahu apa aja yang boleh mereka adili. Tapi ada satu hal yang bikin saya agak syok sekalian geli pas baca tumpukan aturannya. Geli kenapa tuh? Pas sumber kita ngelis aturan apa aja yang jadi landasan hukum acaranya, itu ada 15 poin aturan yang luar biasa campur aduk. Poin pertama, itu ada HIR, Hertzainaje Inlandsreglement, yang berlaku buat Jawa Madura. Terus poin kedua, RBG, Rechtsreglement Buitengewesten buat luar Jawa Madura. Terus kenapa? Ini kan produk hukum kolonial Belanda abad ke-19. Terus ada juga BW atau WVK, itu kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Ini ironis banget nggak sih? Di lembaga berlabel Islam, yang mutusin perkara orang Islam pakai wahyu Tuhan, kok sumber hukum prosedurnya pakai warisan penjajah non-Muslim? Gimana ceritanya hukum kolonial ngatur sengketa syariat? Hahaha, kegelisahan Anda itu adalah kegelisahan mahasiswa hukum di seluruh Indonesia dari zaman ke zaman. Memang kelihatannya sangat ironis dan paradoksal. Tapi mari kita lihat realitas sejarah pas negara kita baru lahir. Oke, pas masa kemerdekaan ya. Ya waktu proklamasi dibacakan, kita kan nggak punya kemewahan waktu buat nulis ribuan pasal hukum acara yang baru. Untuk menghindari kekacauan hukum, atau istilahnya Rechtsvakuum, Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 45 mengamanatkan kalau semua aturan warisan kolonial yang belum ada gantinya itu dinyatakan tetap berlaku. Oh, jadi ini murni karena alasan pragmatis masa transisi yang kepanjangan? Betul, pragmatisme demi menyelamatkan sistem keadilan itu sendiri. Jadi pengadilan diinstruksikan buat pakai instrumen prosedur perdata umum yang udah jalan aja dulu, yaitu HIR dan RBG tadi sebagai tulang punggung, kecuali kalau ada aturan khusus yang mengatur lain. Tapi masa sampai sekarang masih dipakai? Sejarah kan nggak berhenti di era kolonial. Kalau Anda baca sisa daftarnya di dokumen itu, Anda bakal lihat kalau bata-bata kolonial itu terus ditutupi dan diganti secara bertahap sama aturan nasional yang baru. Oh iya benar juga. Di daftar bawahnya saya lihat ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang modern, terus amandemen UU Peradilan Agama, dan yang paling penting kayaknya ini nih, Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Terus dicampur juga sama peraturan Mahkamah Agung dan kitab-kitab fikih. Nah, itu dia yang bikin lanskap hukumnya jadi kaya banget. Hukum acara kita tuh entitas yang hidup. Jadi prakteknya, hakim merujuk ke aturan Belanda kayak HIR untuk tata cara pemanggilan saksi atau pembuktian formalnya. Tapi mereka pakai kompilasi hukum Islam dan kitab fikih buat menilai bobot kesaksian dalam perkara talak atau warisnya. Sintesis inilah yang menggerakkan roda pengadilan agama setiap harinya. Wah, sintesis dari sejarah yang panjang. Sebuah mosaik hukum yang luar biasa kompleks. Oke, kita udah tahu batasannya, aturannya. Sekarang coba kita ngintip sedikit ke dalam ruang sidangnya. Siapa sih sebenarnya yang bertarung di arena ini? Apakah ke pengadilan itu selalu berarti harus ada musuh atau pihak yang dilawan? Nggak selalu. Hukum acara itu sangat teliti membedakan jenis permohonan ke pengadilan berdasarkan apakah ada konflik di situ atau enggak. Oh ya, kalau ada konflik gimana? Kalau ada sengketa misalnya perebutan harta gonogini pasca cerai, ini disebut perkara contentious. Di sini panggungnya diisi dua pihak utama. Ada penggugat, yaitu pihak yang ngerasa haknya terlanggar. Terus ada tergugat, orang yang ditarik ke sidang karena dianggap merugikan si penggugat. Nah, disinilah terjadi yang namanya adu argumen, adu bukti secara head-to-head. Jelas banget. Ada yang nyerang, ada yang diserang. Tapi kalau situasinya damai, emang bisa masuk pengadilan. Misalnya nih, seorang ayah meninggal dunia. Terus anak-anaknya sepakat 100% mau bagi warisan. Nggak ada yang berantem.
Tapi mereka butuh dokumen resmi negara buat nyairin tabungan ayahnya di bank syariah. Kan bank nggak mungkin percaya cuma modal omongan, "Mas, ini warisan saya," gitu kan? Skenario yang sangat lazim terjadi. Nah, kalau Anda ndak punya lawan tapi butuh ketetapan hukum dari negara, hukum acara nyediain ruang yang disebut volunteer atau permohonan sepihak. Volunteer. Iya, di sini istilahnya bukan lagi penggugat, tapi pemohon. Orang ini maju ke pengadilan bukan buat ngejatuhin lawan, tapi sekedar minta pengesahan hak. Kayak penetapan ahli waris tadi. Di titik ini, tugas hakim bergeser. Bukan lagi jadi wasit pertarungan, tapi jadi pejabat administratif yuridis yang ngesahin status hukum seseorang. Berarti peran mereka lumayan dinamis ya, nggak cuma ngurusin orang berantem. Dan ngomongin soal peran ekstra, di materi ini ada satu poin yang bikin saya sadar kalau jangkauan institusi ini tuh luas banget. Di pasal 52 UU nomor 7 tahun 1989, ternyata tugas pengadilan agama itu nggak murni di dalam ruang sidang aja loh. Nah, dimensi ekstra yudisial ini yang sering dilupain orang. Undang-undang ngasih mereka tugas buat ngasih pelayanan pertimbangan hukum Pertimbangan ke siapa tuh? ke instansi pemerintah daerah. Misalnya bupati atau dinas terkait lagi ada kebijakan yang bersinggungan sama hukum Islam, mereka bisa minta keterangan, pertimbangan, dan nasihat syariat ke pengadilan agama setempat. Wah, berarti mereka ini bukan cuma wasit di ring sengketa ya, tapi juga berfungsi sebagai semacam konsultan spiritual dan pakar legal buat Pemda setempat. Tepat. Institusi ini tuh diakui sebagai pusat kepakaran syariat di wilayah mereka. Di luar itu, mereka juga punya fungsi pengawasan administratif, mereka ngawasin pengacara yang praktik di sana, dan ngurusin para pegawai pencatat akta ikrar wakaf. Ini bikin peran mereka tuh nancep banget di akar rumput sosiologis umat Islam. Eksplorasi yang benar-benar padat dan buka wawasan. Mari kita tarik kesimpulan dari semua simpul yang udah kita bedah hari ini. Buat Anda yang udah nyimak dari awal, kita berangkat dari satu ide besar bahwa peradilan agama itu bukan sekedar institusi keagamaan tempelan. Benar. Institusi ini tuh semacam titik temu yang menakjubkan antara hukum ilahiyah yang universal sama hukum formal buatan manusia yang kaku banget prosedurnya. Kita belajar kalau tanpa prosedur yang kaku itu, keadilan bisa jadi sangat bias. Dan sistem ini ternyata dibangun di atas tumpukan sejarah hukum yang gila banget, dari wahyu agama sampai aturan kolonial Belanda. Dan kenapa pemahaman soal ini penting buat Anda yang dengerin? Karena ini ngasih apresiasi bahwa proses hukum, meskipun kadang rasanya birokratis, lambat, dan berbelit, sebenarnya itu semua dirancang untuk jadi pelindung kita. Pelindung dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Sebuah perisai keadilan. Nah, sebelum kita nutup diskusi hari ini, saya mau ninggalin satu pemikiran yang cukup provokatif buat Anda renungkan. Silakan. Sepanjang diskusi ini kita bahas gimana hukum acara dibatasi banget sama wilayah fisik ya kan? Kayak kompetensi relatif, domisili pihak tergugat, batas antar kabupaten. Padahal hukum syariat yang di dalamnya itu diyakini berlaku universal tanpa batas negara. Betul. Nah, dengan dunia yang makin kesini makin borderless, makin tanpa batas, coba bayangin, di masa depan ada sengketa ekonomi syariah lintas batas negara. Pemodalnya di Jakarta, pengembangnya di Dubai, transaksinya pakai aset digital kayak cryptocurrency syariah, dan servernya entah ada di negara mana. Wah, rumit itu. Nah, ketika ruang fisik udah hilang, batas teritorial mengabur karena digitalisasi, hukum acara siapa yang kelak bakal bertahan buat ngurusin ini? Apakah aturan warisan Belanda kayak HIR dan RBG masih bakal relevan menopang peradilan syariat di era blockchain? Itu PR besar buat para ahli hukum kita di masa depan. Sangat besar. Nah, selamat memikirkan hal itu. Dan selamat terus mengeksplorasi pergeseran batas-batas hukum di sekitar kita. Terima kasih untuk Anda yang selalu haus pengetahuan baru. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.